Kita lanjutkan teman-teman. Ini adalah kisah Ian part 3, di mana kekalahan Panglima Neraka membangkitkan Sang Raja Neraka yang sejak awal telah memantau pertarungan mereka. Dimulai dari Ian yang menatap kedatangan Sang Raja Harimau yang datang dengan dentuman kaki yang menggetarkan seisi neraka. Ian melihat Sang Raja yang bangkit karena ulahnya. Sebetulnya siapa kau? Berani sekali kau membuat kekacauan di tempatku. Apa tujuanmu menghajar Panglimaku? Ujar Sang Dewa Harimau. Hahaha. Apa penting siapa aku bagimu, wahai Raja Neraka? Tujuanku hanya satu. Aku ingin kau pertemukan aku dengan Nyai Lembayung. Dia adalah istri dari guruku, yang telah merampas liontin dari guruku saat aku membunuhnya. Dia melarikan diri ke alam neraka ini. Jadi itu alasanmu. Apakah kau tahu bahwa jiwa yang telah mati hanya ada pada alam kematian, dan jika kau ingin masuk ke dalamnya, maka kau juga harus mati. Ian menancapkan pedangnya ke tanah, lalu tanah neraka tergoncang hebat, dan Raja Neraka pun berkata, jadi kau mau melawanku juga, wahai sang pendekar asap? Dewa Harimau menghunuskan pedang yang terbuat dari batu meteor dan berselimut api abadi. Ian tertawa pelan lalu berkata, jika kau ingin mati seperti panglimamu, maka akan aku kabulkan, wahai Raja Neraka. Ian melembaga mantara penghancur seketika gunung meledak utuk kesekian kalinya, dan lahar dari gunung ini keluar seperti gelombang tsunami. Dan muncul sebuah tangan raksasa yang mencengkeram badan raksasa Sang Raja Neraka. Lalu Sang Raja Neraka berkata, baiklah wahai sang pendekar asap, aku menyerah. Aku izinkan kau masuk ke alam neraka. Bawalah pedangku, dan selesaikan urusanmu dalam waktu 5 menit. Jika dalam 5 menit kau tidak keluar, maka abadilah kau di dalam sana. Ucap Raja Neraka terbata-batan sambil menahan rasa sakit karena cengkraman ilmu dari Ian. Sekali lagi kau berkata sombong di hadapanku. Akan kuhancurkan kau, wahai Raja Neraka. Aku akan membuat badanmu menyatu dengan abu-abu dari manusia yang kau siksa di sini. Ucap Ian sambil berjalan masuk ke dalam gerbang neraka. Seketika Ian terpental jauh dari gerbang, seperti ada cahaya dahsyat yang menyelimuti gerbang itu. Raja Harimau tertawa pelan, lalu ia berkata dengan suara lirih, mau bagaimanapun, kau hanyalah manusia biasa. Kau tidak akan pernah mampu menjadi siapapun. Kau tak akan pernah bisa melawan kekuatan alam dan kekuatan yang telah ditetapkan oleh penciptamu. Kau terlalu ambisi, Ian, ucap Raja Neraka. Bacanya mulai menghilang dari cengkraman tangan raksasa dari Ian. Ian lalu merasakan badannya terbakar, dan Ian membaca mantra teleportasi menuju alam nyata kembali dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa kekuatannya telah dihisap oleh gerbang neraka, yang membuat jiwanya semakin lemah. Aku harus cepat kembali ke alam nyata, sebelum jiwaku terbakar. Ketika Ian kembali ke alam nyata, tubuhnya lemas. Ian terduduk di sebuah lembah. Seketika muncul cahaya dari depan matanya. Ian tersentak, lalu muncullah sosok gurunya dari cahaya itu. Ian, kau adalah muridku, kau adalah bayanganku, kau adalah simbol dari kekuatan yang aku turunkan kepadamu. Apakah kau tahu itu? Ian melihat ke wajah gurunya perlahan lalu berkata, ampuni saya guru jika saya telah membuat kesalahan yang besar. Saya hanya ingin mendapatkan apa yang menjadi hak saya. Saya membutuhkan kekuatan itu untuk melanjutkan misi guru. Saut Ian sambil menahan rasa sakit akibat luka bakar di seluruh tubuhnya. Sambil perlahan berdiri menatap sang guru. Jangan kau ulangi ulahmu. Kau harus ingat bahwa kau adalah manusia. Dan tidak sepantasnya kau melawan kekuatan alam semesta apapun alasanmu. Yang terjadi biarlah terjadi karena itu adalah takdir. Suara gurunya menggema dan perlahan menghilang dari hadapan Ian. Badan Ian tiba-tiba memunculkan cahaya biru, dan seketika luka bakar di tubuhnya mulai pulih dengan cepat dan sembuh seketika. Ian lalu berkata, aku mengerti guru. Setelah badan Ian pulih sempurna, tiba-tiba tangannya sudah terpasang gelang dari kayu koka, dan dari langit bergema suara gurunya kembali. Liontin yang dibawa oleh Nyai Lembayung hanyalah simbol. Jika kau ingin kekuatan itu, maka aku anugerahkan melalui gelang yang ada di tanganmu, dan percayalah hanya penciptamulah yang memiliki kekuatan. Gelang itu hanyalah simbol. Lanjutkan perjalanan spiritualmu. Hanya kau yang aku andalkan sebagai wakilku di alam nyata ini. Ian lalu berdiri tegak menatap langit sambil berucap, Alhamdulillah. Ian lalu berjalan menaiki gunung dan mulai duduk bersila di atas tebing.
dan mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan yang habis, karena terkuras saat berusaha masuk ke gerbang neraka. Ketika sudah 3 bulan Ian bermeditasi, tiba-tiba Ian berteleportasi ke sebuah pedesaan, dan Ian tersentak ketika ada seorang wanita cantik yang membangunkannya, karena Ian tergeletak di belakang rumahnya. "Halo, siapa kamu? Kenapa kamu malah tiduran di belakang rumahku?" ucap gadis itu sambil menampilkan wajah kebingungan. Ian bertanya balik, "Aku berada di mana dan kau siapa?" "Kamu berada di desa Linggarjati, desa di bawah kaki Gunung Semar. Aku melihatmu tergeletak di sini, makanya aku bangunkan. Lalu siapa dirimu?" "Namaku Ian. Aku berasal dari desa Kandrajaya yang ada di Lampung," jawab Ian kepada sang gadis. Lalu Ian bergumam dalam hati, "Sebelum ini, aku teringat aku berada di sebuah tebing. Tapi kenapa tiba-tiba aku berada di sini?" Sari lalu berkata, "Ya sudahlah, namaku Sari. Oh iya, kamu bisa masuk ke rumahku dulu. Kamu duduk saja di ruang tamu, aku akan membuatkanmu minuman hangat," ucap Sari sambil berjalan mengajak Ian masuk ke rumahnya. "Bang Ian, ini tehnya, silahkan diminum dan duduklah," ucap Sari. Sari lalu bertanya, "Sebetulnya Bang Ian itu siapa? Kenapa abang berpakaian seperti pendekar? Apakah abang adalah pendekar yang diramalkan oleh Mbah Gatot?" "Mbah Gatot?" ucap Ian keheranan. "Siapa Mbah Gatot?" "Mbah Gatot adalah sesepuh di desa ini. Dia memiliki kemampuan meramal masa depan. Sebelumnya dia meramalkan akan ada pendekar yang datang dan membebaskan masyarakat di desa ini dari kesengsaraan yang disebabkan oleh siluman ular yang membuat tanah kami menjadi tidak subur. Tanaman pertanian kita pada kayu tanpa sebab, sumber air jadi beracun, dan ternak yang mati secara misterius," ucap Sari sambil cerita. Ian lalu berkata, "Jadi begitu, baiklah saya mengerti. Sekarang antarkan saya ke tempat di mana siluman ular itu berada." Sari lalu terdiam, lalu Sari berdiri dan masuk ke kamar. Setelah beberapa saat Sari keluar dari kamar dan mengambil secarik kertas. Di dalam kertas itu tertulis sebuah peta menuju lereng Gunung Semar, dan di sanalah tempat siluman ular bersembunyi. Sari lalu berkata, "Jika abanglah orangnya, maka tolong bebaskan kami semua dari kesengsaraan ini." Ian lalu berjalan menuju lereng Semar. Langkahnya penuh kepercayaan diri. Setelah Ian sampai di lereng Gunung Semar, Ian melihat sebuah goa raksasa. Ian lalu berkata dengan nada tinggi, "Hei kau ular sawah keluar, aku datang untuk menghabisimu, Henning." Ian lalu melemparkan pedang saktinya menuju goa itu. Duar. Dentuman keras dan tebing itu runtuh menutup goa raksasa yang ada di depan Ian. Lalu Ian menggunakan ilmu mata saktinya untuk melawan tempat itu. Kosong, tidak ada energi apapun yang ada tempat itu. Lalu Ian berpikir sejenak, "Apa ini? Apakah Sarah menipuku? Ataukah memang ular itu sedang tidak ada di sini?" Ian kebingungan. Ian lalu berjalan kembali menuju desa. Setelah sampai di desa dia terkejut. Desa itu porak-poranda, terdapat ular raksasa di tempat itu, dan ular itulah biang keroknya.